Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sedangkan non materi seluruhnya apa substansi, tidak ada bagian substansi dan aksidennya. Oleh karena itu, karena dia seluruhnya substansi, maka dia dibilang apa? Semuanya adalah de facto. Ketika semuanya de facto, maka tidak ada potensi, karena semuanya de facto. Kalau tidak ada potensi, berarti tidak ada proses. Tidak ada proses zaman, tidak ada proses waktu. Nah, oleh karena itu apa? Maka kejadian yang ada atau yang menimpa wujud-wujud non materi itu adalah kejadian kun fayakuni, yakni sekali jadi, yakni tidak pakai proses waktu. Kenapa tidak pakai proses waktu? Karena mereka memang tidak memiliki waktu. Karena tidak ada gerak. Karena gerak itu aksiden. Termasuk bagian aksiden, gerak dari tempat ke tempat, volume ke volume, kualitas bodoh ke pandai, kualitas misalnya apalagi, apa saja, dari masam ke manis, apa saja. Di sana tidak waktunya, tidak ada geraknya, tidak ada prosesnya. Perubahan ada, tapi kun fayakun. Mereka sekali jadi. Karena mereka itu tidak memiliki potensi, dalam artian tidak memiliki selain kedefaktuan, maka mereka itu adalah kejadian sekali. Oleh karena itu dia tidak punya waktu. Karena tidak punya waktu dan berarti dia tidak punya potensi. Yani potensi untuk berubah dalam gerak, dalam waktu. Potensi untuk berubah dalam waktu. Oleh karena itu karena mereka tidak terikat dengan ruang waktu, maka sudah pasti apa? Kejadiannya di luar waktu. Kejadian di luar waktu itu alias apa? Kun fayakuni itu. Di luar waktu yakni apa? Di luar proses. Di luar waktu yakni apa? Kun fayakuni. Itu sama maknanya. Di luar waktu kun fayakun. Di luar waktu sekali jadi. Di luar waktu tanpa proses. Di luar waktu tidak di ruang dan waktu. Itu sama artinya. Dan demikian, maka apa yang menyebabkan kun fayakunnya non materi? Ya karena kenon materiannya itu, karena ketidakterikatannya kepada waktu itu. Sedangkan materi tidak bisa tidak harus apa? Ruang. Dan ruang ini yang membuat dia berwaktu. Karena dia memiliki potensi, yakni hakikat materi itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain dalam proses, dengan proses, yakni dalam waktu. Sekalipun biar misalnya secepat cahaya matahari misalnya ketika menembus bumi dengan kecepatan sekian, terserah, yang penting itu namanya biar sekejap mata itu waktu. Nah, dengan demikian maka kejadian materi itu pasti kejadian tidak kun fayakuni, pasti terproses, pasti berproses. Mungkin prosesnya cepat, tapi pasti dalam proses. Misalnya seperti tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular. Kalau mengikut proses biasa, maka tongkat itu harus apa dulu? Harus terbakar dulu, jadi debu. Begitu. Kemudian di arena debu itu ditanam rumput misalnya. Contohnya ini, ditanam rumput, kemudian rumputnya dimakan kelinci, kemudian kelincinya dimakan ular, kemudian jadi mani ular, kemudian ularnya kawin, kemudian lahir ular. Tongkat bisa jadi ular, tapi lama ya. Tapi dengan kekuatan rohani, maka proses itu dipercepat. Maka seakan-akan sekali jadi, tapi itu bukan sekali jadi. Prosesnya saja dipercepat, tanpa bisa dilihat dengan mata. Anggap begitu. Karena masing-masing benda berpotensi untuk menjadi benda lain. Masing-masing materi memiliki potensi untuk menjadi yang lain. Biar batu bisa menjadi manusia. Batu kalau ditumbuk jadi semen, semennya tumpah di sawah, kemudian di sana petani bertani, menanam padi, kemudian dari semen itu dimakan oleh akar padi jadi padi. Kemudian padi dimakan oleh pak petani atau pak pejabat, kemudian
berasnya yang sebagian mengandung mani, misalnya menjadi mani, kemudian jadi anaknya petani atau anaknya pejabat atau anaknya filosof, terserah. Begitu. Jadi setiap sesuatu bisa menjadi sesuatu yang lain selama itu materi, karena banyak unsur, banyak kesamaan unsurnya. Ini kita dengan tanah tidak berbeda jauh, apa saja pohon dengan tanah tidak berbeda jauh, dan seterusnya. Misalnya begitu. Dah mau masuk materi? Masuk materi. Kemarin kita bahas, sebelum saya melanjutkan materi, dulu saya kan ragu-ragu terhadap penamaan zat atau sifat itu. Pada pasal berapa? Pasal 3. Nah, coba perhatikan di situ. Jadi saya memakai istilah aksidental. Jadi bukan aksiden ya, aksidental. Aksidental itu memang cenderung kepada sifat. Jadi artinya sifat. Jadi kalau ada yang tanya aksiden sama aksidental itu apa, Tembari, kalau aksiden ya ini apa? Yakni sesuatu yang kalau ditemukan di eksternal, ditemukan dengan partner, tidak bisa mandiri. Tapi kalau aksidental sekalipun mirip seperti itu, yakni dia itu pasti menumpang pada sesuatu. Tapi yang dikatakan aksidental di sini keinginannya tinjauan lain, bukan tinjauan bahwa dia itu menumpang atau tidak menumpang kalau ditemukan di eksternal, di alam eksternal, di keberadaan eksternal. Tapi yang ditinjau sekarang adalah apakah dia itu bagian darurat, bagian tak terhindarkan dari sebuah esensi atau tidak. Kalau dia merupakan bagian tak terhindarkan, itulah yang disebut apa? Zat. Kalau dia bagian yang bisa dihindarkan, maka itulah yang disebut sifat atau aksidental. Begitu. Jadi tinjauannya apakah dia masuk bagian bagian tidak bisa dihindarkan dari sebuah substansi, sebuah aksiden, sebuah esensi atau tidak. Kalau masuk bagian esensi maka dia zat. Kalau tidak masuk bagian esensi maka dia aksidental. Nah, kemudian aksidental ini ada yang aksidental dengan penambahan, yaitu yang keaksidentalannya itu perlu kepada penambahan kepada subjeknya. Seperti yang putih yang dinisbahkan kepada benda, maka benda itu perlu ditambah dulu dengan putih, sehingga dibilang bahwa benda ini putih.